Tonight Clinic, Dr. Boyka. Nah, Dr. Boyka, malam hari ini kita temanya seberapa pentingkah kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Iya. Nah, itu dulu yang kita buka. Oke, organ reproduksi itu kan menentukan untuk seseorang bisa punya anak atau tidak. Jadi kalau kita tidak menjaganya dengan baik, misalnya keputihan, dan keputihan itu juga bisa menghambat kesuburan, ya kan? Jadi tidak. Keputihan bisa menghambat kesuburan? Bisa menghambat. Artinya tuh perjalanan si sel spermanya untuk mencapai telur terhambat oleh keputihan tersebut. Berarti Jadi kalau kita untuk laki-laki perawatan supaya kulit putih itu nggak boleh. bukan keputihan, bukan kulitnya Biar cair yang aja. putih, Iya, biar cair aja dok. cairannya. Iya. Oke dok, terus dok. Terus, Dok. Buat yang perempuan karena bentuk organnya seperti sumur, Ya. itu kan mudah sekali menampung berbagai macam penyakit. Ya, bakteri, Jadi ya. seperti misalnya cebok, nggak boleh pakai yang dari dari belakang itu kan ada sekarang iya. toilet Oh, iya. itu, Itu nggak boleh, karena itu kotorannya bisa masuk Dari- ke dalam dari belakang situ. ke depan. Nah, nggak usah di situ dikasih minyak wangi karena wanginya memang sudah begitu. Ada yang masih minyak wangi, Dok? yang ngasih nyemprot di sini, nyemprot juga di situ. Nah itu kan nggak benar. Tapi itu jadi bahaya Ini nggak suka sih? nyemprot Menjadi emang. bahaya. Enggak, maksudnya itu Karena ada yang daerah di ngelakuin situ itu parah. dengan adanya alkohol dan sebagainya bisa mengundang Jadi kuman penyakit juga. Iya. Dok, ini ada pertanyaan idealnya mengganti Iya. celana dalam pasangan itu berapa kali? Kok ya? pasangan? Kita aja. Iya, iya. Minimal setelah mandi, jadi sehari 2 kali dan nggak boleh dibulak-balik, itu bukan CD ya, dibulak-balik pagi, siang, Allah, sore. jahat Karena banget. itu bisa mengakibatkan jamur. Oh, itu yang dibolak-balik itu kan? Nah, Karena bagian seperti depannya itu. justru lebih rentan banyak Iya, yang... betul Oh, sekali. oh, Jadi oh. sehari minimal 2 kali. Kalau memang males, ya kan sekarang ada celana dalam dari kertas, Nah itu juga bisa tapi dipakai. suka lecet dok. Kakak sering pakai itu? Enggak kalau misalnya keluar Mungkin negeri. kertasnya ada tulisannya kali jadi lecet. Bukan. Serius nggak? Ya kalau kertasnya kertas semen sih ya iyalah. Ini kan kertas-kertas yang benar. Kertas kardus dok. Enggak. Lebih kasar, Enggak, dong. saya yang keluar negeri kan sering biar simpel pakai yang bisa. Ya, disposal tinggal kan, diganti bisa dibuang. disposal. Nah itu nggak apa-apa dok kan? Nggak apa-apa. Itu justru lebih higienis malah. Itu malah lebih higienis karena kan dibuang setelah selesai. Iya. Tapi saya sering lecet tuh karena kan permukaannya nggak selalu kain. Ininya bagus kok Bagus, apanya. Kakak belinya murah sih. Kamu Kakak beli di mana sih? Oh, yang ini Iya, yang kakak karung buat dari karung goni soalnya. Iya kali lu. Coba. Dok, bersih, mendingan misalkan organ reproduksi bersih, tapi organ tunggal enggak, Dok? Itu gimana, Dok? Ya tinggal dilak organ tunggalnya. Santai. Dok, kita ngomongin sunat dok. Atau hitan ya. Sunat itu bersih dok ya, bisa bikin bersih. Di Amerika sendiri sekarang bayi-bayi yang baru lahir, pria itu langsung disunat. Karena dia akan menurunkan risiko terkenanya kanker penis. Jadi hitan itu memang dianjurkan. Dan kita tahu bahwa kuluknya itu bisa menyimpan berbagai macam kuman termasuk HIV/AIDS. Jadi sebaiknya memang pria-pria itu dihitan untuk menjaga kesehatan daripada alat kelaminnya untuk Tuh, laki-laki. sunat. Nah, kalau untuk perempuan beda. habis dong. Untuk perempuan Perempuan gimana, beda. Dok? Nah, ini yang sering sekali salah. Perempuan-perempuan yang dihitan itu ternyata sampai kadang-kadang di beberapa negara terutama di Timur Tengah ya, sampai dipotong. Itunya. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti si perempuan itu tidak bisa mendapatkan kepuasan dalam berhubungan seksual. Nggak Jadi itu diwajibkan jadi kan tidak ya boleh. sekarang ya, tidak boleh justru. Mengapa sunat oleh dukun di Indonesia sendiri ataupun oleh tenaga-tenaga non kesehatan tidak boleh, karena kalau dengan dokter cuma dibuka sedikit saja sebagai syarat saja untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki memang Potong. dipotong. Kalau sisa sunat itu dijadiin jimat itu Astagfirullahaladzim. Desta, Ya. kenapa emang mesti dijadiin jimat? Emang ada Enggak, kan manfaatnya? suka ada yang kayak Wen, begitu kan. emang ada manfaatnya itu Iya, jadi suka ada jimat? Ya nggak tahu lu doang. Lu Emang doang. kalau udah megang itu kulitnya bisa jadi paranormal gitu. Nah, emang dia doang. Mendingan jadiin kerupuk kulit. Nah sekarang udah ada Tonight Lovers yang Ya. pengen nanya-nanya juga sama Dokter Boyka Gue nih. pengen nanya lagi padahal sebenarnya ya udah. Nanti dulu. Oke. Oke. Ya kita terima langsung kasih, aja. silakan bertanya. Halo? Halo, Ya, dengan siapa nih? dengan dia. Dia di mana dia? Oke, dengan dia berarti Anda siapa? Dia. Dia Dia dengan di dia. mana? Dia di Jakarta. Oke, langsung bertanya kepada Dokter Boyka, silakan. Halo dokter. Halo, halo juga. Dokter aku mau tanya nih, kalau baik buruknya pakai KB spiral yang jangka panjang tuh gimana ya baik buruknya? Kan aku tuh pakai yang 8 tahun.
Nah itu ada efek baik buruknya ya. Baik buruknya Ya, spiral tuh yang kalau harus saya sih dipakai. lebih suka pakai spiral itu artinya si wanita itu dipakaikan spiral hanya untuk jarak 4-5 tahun. Karena kalau udah 8 tahun kadang-kadang kepanjangan waktunya dan si wanita itu juga lupa untuk melakukan pemeriksaan. Udah aman ini nggak akan hamil, nggak ke dokter-dokter tiba-tiba sudah kena jamur dan sebagainya. Jadi memang oke saja karena sekarang ada spiral yang diciptakan untuk dulu 3 tahun, yang Kaperti itu 3 tahun. Sekarang sampai 8 tahun boleh-boleh saja, tapi jangan lupa setahun sekali periksa minimal di USG apakah spiralnya masih ada di situ atau tidak. Nah, Itu kalau perlu 4 tahun, standarnya 4 tahun, 5 tahun itu perpanjang sama bayar pajaknya STNK. gimana? Bukan STNK. Panjang. Ya itu kan plat baru biasanya. jadi oke-oke aja asal dicek secara rutin setahun sekali minimal USG. Bisa juga sih kita lihat terutama benangnya. Oke. Ya kita lihat kalau masih ada benangnya berarti letaknya masih bagus. Nah itu kadang-kadang mereka juga malas melakukan pemeriksaan. Cek rutin lah yang Tuh penting ya, dia, sobat sekalian. dicek rutin yang penting ya dia ya. Oke Ya. dia. Iya. Dia terjawab ya. Ingat ya dia yang dipasang spiral, jangan spiteng. Ya takutnya dia lupa. Dok, Ya, dia ya. Saya mau nanya yang... Masuk, masuk. Oh, oke. Anji mau nanya, silakan Anji. Oh, Oke, dokter aku mau nanya, kan misalkan aku kan belum menikah nih, tapi ada kasus teman aku menikah, pas dia menikah baru ketahuan punya kista. Sebaiknya kalau misalkan orang-orang yang belum menikah gini, haruskah melakukan pengecekan kista gitu, Iya. gitu nggak sih dok? Sebelum menikah ada yang namanya premarital check up. Ya, terutama kalau untuk laki-laki kita akan Cek kesuburan. periksa bukan kesuburan, infeksi penyakit kelamin karena sekarang udah jarang lah ditemukan laki-laki yang perjaka ya. Jadinya pada umumnya pada badung-badung lah ya. Kita jujur aja deh. Siapa tuh yang begitu? Yang pakai jimat itu loh. Oh, yang pakai jimat. Oke. Karena aku punya jimatnya. Nah, kemudian Oh, dipakai sekarang. biasanya kita akan periksa termasuk herpes, ya, gonore dan sebagainya untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk perempuan biasanya pemeriksaan tokso, tapi juga sekaligus di USG diperiksa apakah ada kista atau enggak. Karena dengan adanya kista itu bisa menghambat terjadinya kehamilan. Oh, itu tuh dilakukannya pas sudah mau menikah atau kayak sekarang? Sudah mau menikah, misalnya 3 bulan lagi. Oh, Nah, berarti jadi saya kita- nggak tahu mas kapan ya periksanya ya dok? Nah, mau nikahnya kapan? Nggak tahu dok. Udah ada jodohnya, Boleh kan? kasih pertanyaan lagi belum dok? Tapi pemeriksaan tuh memang harus suami istri atau memang Calon suami Calon istri suami kita istri lakukan. dong. Cuman beberapa takutnya katanya nanti dok kalau udah ketahuan ada kista nggak jadi kawin lagi. Nah, itu Nah, itu jadi gimana, Kayak gitu tuh dok. nah itu sering ditanyakan juga kepada saya. Saya bilang ya kalau cowoknya memang cinta sih dia ada kista dia harus terima juga dong. Jangan cuma mau enaknya aja ya kan. Saya terima Artinya nikahnya sama-sama. beserta kistanya juga. Ya, saya terima Iya nikahnya dong, harus beserta terima semuanya. beserta mas kawinnya bukan dengan kistanya juga sih. Ya kistanya juga termasuk mas kawin Kan ya. bisa diobatin juga ya dokter ya. Oke makasih ya dokter. Dok, yang soal ini apa kebersihan, balik lagi ke kebersihan. Ya, mohon maaf, bulu bagian bawah itu kan banyak yang mencukur habis. Iya baiknya. Kan itu biar kayak bulu-bulu anak bayi itu katanya lucu gitu dok. kayak anak bayi. Apa hubungannya bulu sama anak bayi sih? Coba dijelasin sama dia. Lu bayi apaan lu? Gua kebayangin langsung. Bayi gitu ya kak Tapi ya? kan ada sekarang yang waxing semua gitu. Iya, Brazilian waxing. Pokoknya itu tidak boleh dicukur gundul-gundul pacul. Mesti disisakan, bukan karena apa-apa. Berapa Karena dia senti, bisa Dok? menyaring kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran itu sebelum masuk ke dalam liang kemaluan, Ada fungsinya dia itu ya? akan disaring dulu oleh bulu-bulu tersebut. Jadi itu tuh ada fungsinya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Ya, bulu-bulu betul. Tapi maaf, tanpa Pria ada atau fungsinya. wanita juga Kalau sama bulu itu gitu terlalu ya? panjang, kadang suka masuk ke yang sorry dok ya. Enggak ada benar serius. Saya serius nih. Saya suka perih banget dok itu. Itu nggak usah dibahas. Iya, makanya itu dipotongnya harus pendek. Lu cukurnya Ya. mohak kali lu. Pendek. Lu pernah kesakit. Ini kenapa nih? Itu pertanyaannya bagus. Enggak, Itu pertanyaannya bagus. bagus. Bagus ya dok ya. Enggak, lu, Makanya. lu nyukurnya kayak mamat. Sini botak, sini ada rambut. Enggak. Gimana, dok? Gimana, dok? bukan itu. Dipotongnya memang mesti pendek ya. Jadi artinya tidak terlalu pendek tapi juga jangan sampai akhirnya tumbuh Botak banget. bulu-bulu baru itu juga bikin sakit juga. Lagian ada sunahnya Ya. juga kan kak, dipotong. Tajam-tajam. gitu. Jadi artinya dipotong bener kan? setengah saja. Wah, ini enggak, gua nggak mau habis. Kita mau ngobrol terus. Ini seru. Berapa senti minimal dok? Dok, berapa Ya. senti? Lah ya. Ya pokoknya 1 kalau senti. istilah cukur rambut biasa tuh dicukurnya di bob. Artinya tidak habis. Oh, di bob. Berarti nunggu panjang dulu nih bang. Kurang lebih seperti itu. Aku berapa kali aku
Begitu. Kenapa jadi ketawa begitu sih? Gak apa, dokter lucu. Di bawah aku langsung ngebayang aja di bawah ada Terima kasih. Gundul nanti dia terlalu pendek. Terima kasih Dokter Monica.